Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu dan teman-teman, di sini kami dari kelompok E akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang permainan tradisional. Permainan tradisional ini kami sebut dengan belajar di kantor pos. Anggota kelompok dari kelompok E yang pertama yaitu Mutiara Aprilia Sari, yang kedua Nabila Andriani, yang ketiga Radia Putih, dan yang terakhir saya sendiri Setia Ningsih. Nah, untuk topik pembahasannya kita akan menjelaskan apa sih pengertian dari permainan kantor pos ini. Yang kedua, spesifikasi materi yang akan digunakan dalam permainan ini. Yang ketiga yaitu alat dan bahan yang diperlukan. Dan yang terakhir, bagaimana cara bermain di kantor pos ini. Nah, untuk pengertiannya, permainan kantor pos adalah permainan yang berasal dari Indonesia dan dapat dimainkan minimal dari 2 orang. Nah, permainan ini bisa banyak orang dan juga minimal 2 orang. Nah, permainan ini juga permainan yang dapat dimainkan dimanapun, mau indoor ataupun outdoor. Saat bermain, seluruh peserta akan berpegangan tangan dan akan ada lagu khusus pada permainan ini. Nah, akan ada surat untuk peserta yang mendapat tepukan paling terakhir setelah lagu berakhir. Nah, di sini ada nih lagu dari kotak posnya, lagu dari kantor posnya. Nah, di sini kita nyanyikan bersama ya. Teman-teman nanti berpegangan tangan seperti ini, saling berpegangan satu sama lain. Nah, lagunya seperti ini. Kotak pos belum terisi, mari kita isi dengan misi-misi. Misinya apa? Nah, setelah itu, di situ kan nanti terlihat tuh siapa yang akan mendapatkan tepukan terakhir setelah lagunya berhenti. Nah, selanjutnya untuk materi yang akan kami pakai dalam permainan ini, sebenarnya permainan ini boleh nih dipakai dalam permainan ini boleh dipakai dalam materi apapun, kelas berapapun. Nah, tapi kami memilih untuk materi bilangan bulat kelas 7, di mana tujuan pembelajaran menggunakan permainan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap konsep operasi bilangan bulat, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Selain itu, permainan ini dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta mendorong kerjasama dan komunikasi antar peserta didik dalam permainan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, melalui pendekatan yang interaktif ini, permainan ini akan memperkuat motivasi peserta didik dalam mempelajari matematika. Nah, ini adalah harapan kami. Semoga dengan adanya permainan kantor pos ini, peserta didik dapat meningkatkan motivasi mereka untuk mempelajari matematika. Nah, untuk alat dan bahan yang kita gunakan, sebenarnya kita tidak perlu mempersiapkan alat dan bahan. Tetapi karena di sini kami menggunakan konsep kantor pos, maka kita akan membuat soal-soal yang akan diberikan kepada siswa itu dalam bentuk surat seperti di kantor pos. Nah, untuk membuat suratnya tersebut, kita membutuhkan alat yaitu gunting, spidol, papan tulis, lem kertas, penggaris, dan juga pensil. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu kertas karton hijau dan merah serta styrofoam. Untuk apa kertas hijau dan merah? Nah, nanti akan ada level pertanyaan di mana hijau itu adalah untuk level level yang rendah, sedangkan yang merah itu untuk level yang sudah lumayan sulit. Untuk hijau itu adalah level penjumlahan dan pengurangan saja, sedangkan yang merah untuk level penjumlahan, perkalian, pembagian, dan juga perkalian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peraturan yang berlaku dalam permainan kantor pos. Nah, yang pertama, guru membagi siswa menjadi 3 kelompok besar. Guru menyiapkan amplop hijau dan merah. Amplop hijau berisi surat untuk level penjumlahan dan pengurangan. Nah, sedangkan amplop berwarna merah itu berisi surat untuk level penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini, di sini ada amplop berwarna hijau dan amplop berwarna merah. Nah, contohnya di sini
Amplop berwarna hijau itu berisi surat penjumlahan dan pengurangan. Contohnya di sini ada operasi penjumlahan dari 2 ditambah negatif 5. Lalu selanjutnya, setiap siswa diberikan 2 bintang cadangan. Jika nanti mereka menjawab benar, maka akan diberikan 1 bintang. Sedangkan jika tidak bisa menjawab atau jawabannya salah, maka bintang yang mereka punya akan diambil 1. Nah, jadi bintang yang diberikan oleh guru kepada peserta didik tadi, jika peserta didik itu tidak bisa menjawab ataupun jawabannya salah, maka akan diambil 1 bintangnya oleh guru. Lalu di akhir sesi, mereka akan mengumpulkan bintang tersebut dalam satu kelompok. Nah, kelompok dengan bintang terbanyak, maka kelompok itulah yang akan menjadi pemenang. Lalu, siswa yang terakhir mendapat tepukan saat lagu berakhir, maka siswa tersebut harus memilih surat nomor berapa. Nah, jadi di sini maksudnya itu setelah lagu berakhir dan siswa yang mendapat tepukan, maka siswa tersebutlah yang mendapat giliran untuk menjawab dan memilih nomor surat. Lalu siswa tersebut diberikan waktu menjawab selama 2 menit. Jika tidak bisa, maka kesempatan dioper ke teman satu kelompoknya. Nah, jika teman sekelompoknya juga tidak bisa, maka kesempatan akan dioper ke seluruh siswa, di mana waktu giliran pengoperan ini hanya 5 detik. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan pembelajaran dari permainan belajar di kantor pos. Nah, yang pertama, guru membuka pelajaran terlebih dahulu. Lalu guru memberikan apersepsi mengenai materi bilangan bulat. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan materi mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan positif dan negatif. Lalu, setelah menjelaskan materi, guru membagi siswa menjadi 3 kelompok, dan guru mengajak siswa untuk bermain kotak pos. Nah, selanjutnya setelah membagi siswa menjadi 3 kelompok, di sini guru menyuruh siswa untuk duduk membentuk lingkaran dengan teman di kanan kirinya bukanlah teman kelompoknya. Jadi di sini duduknya itu diselang-seling. 1, 2, 3, lalu 1, 2, 3, begitu seterusnya. Nah, selanjutnya siswa akan memulai permainan dan bernyanyi. Bagi siswa yang mendapatkan tepukan terakhir, diminta untuk memilih amplop berwarna hijau. Nah, di sini misalnya terpilih siswa A, dan dia memilih amplop berwarna hijau dengan nomor 1. Nah, setelah itu guru akan membuka amplop tersebut dan menyebutkan pertanyaannya. Nah, di sini seluruh siswa wajib berpartisipasi untuk mencari jawaban dari pertanyaan tersebut. Nah, setelah itu siswa A diminta untuk menjawab pertanyaan tersebut, waktunya 2 menit. Nah, jika siswa A tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, akan dioper ke teman satu kelompoknya. Nah, misalnya di sini siswa A itu adalah kelompok 1, maka teman kelompok satunya yang lain bisa menjawab pertanyaan ini. Waktu yang diberikan untuk teman satu kelompoknya menjawab adalah 5 detik. Nah, jika tidak bisa, maka dioper ke seluruh siswa yang lainnya. Permainan akan terus berlangsung seperti itu sampai seluruh misi pada amplop berwarna hijau habis. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Radia. Baiklah, saya Radia Putih akan melanjutkan pemaparan mengenai rancangan pembelajaran. Saya akan melanjutkan pada langkah 14. Jika seluruh surat hijau sudah habis, maka guru kembali meminta siswa untuk duduk di bangkunya. Yang ke-15, guru akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai perkalian dan pembagian. Selanjutnya, jika guru sudah selesai menjelaskan mengenai perkalian dan pembagian, guru akan meminta siswa untuk kembali ke posisi saat bermain game. Lalu, games akan dimulai kembali, namun tingkat kesulitannya berbeda. Karena dalam surat merah, soalnya adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang ke-18, di akhir games, guru akan mengumpulkan per kelompok seluruh bintang yang mereka punya. Kelompok yang memiliki bintang terbanyak adalah kelompok pemenang. Lalu guru meminta siswa kembali ke tempat duduknya dan guru melakukan refleksi atas pembelajaran hari itu. Yang terakhir, guru menutup pelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.